Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap Belanda di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Yang kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Yang ketiga, Perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Yang keempat, Perang Aceh. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di daerah Sumatera Utara. Yang keenam, Perang Banjar di Banjarmasin. Dan yang ketujuh, Perang Jagarasa di Bali. Perang Saparua terjadi di Ambon pada 1817. Perlawanan rakyat di Ambon dipimpin oleh Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Pattimura. Pattimura dibantu oleh pahlawan wanita yaitu Christina Martha Tiahahu. Pattimura berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan oleh Belanda setelah bantuan Belanda datang dari Batavia. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua, Perang Padri terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 hingga 1838. Dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambuse, dan Tuanku Nan Alahan. Apa itu kaum Padri? Kaum Padri merupakan kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat yang melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam. Gerakan ini dibawa oleh para haji setelah pulang dari Mekah. Tokohnya yaitu Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Piobang. Ide pembaharuan kaum Padri ini ternyata berbenturan dengan kaum adat dan kaum penghulu. Belanda memanfaatkan situasi ini dengan mendukung kaum adat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Perlawanan dari kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara di lain daerah, Belanda juga sedang menghadapi Perang Diponegoro di daerah Yogyakarta. Belanda memilih untuk fokus menghadapi Perang Diponegoro terlebih dahulu dan mengajak berdamai kaum Padri pada 15 November 1825. Setelah Belanda berhasil memadamkan Perang Diponegoro, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat yang semula berselisih dengan kaum Padri akhirnya bersatu melawan Belanda. Bantuan juga datang dari Aceh untuk melawan Belanda. Belanda menerapkan sistem benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen menjadi benteng pertahanan. Tahun 1837 Belanda akhirnya menang ditandai dengan runtuhnya benteng terakhir kaum Padri di Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, Ambon, Manado hingga wafat pada 1864. Berakhirnya Perang Padri membuat kekuasaan Belanda semakin kuat di daerah Minangkabau. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro disebut juga dengan Perang Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar melawan Belanda. Terjadi selama 5 tahun yakni dari 1825 hingga 1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Lokasinya yaitu di daerah Yogyakarta dan beberapa wilayah di sekitarnya. Sebab umum Perang Diponegoro yang pertama, Belanda melakukan intervensi terhadap masalah keraton di Yogyakarta. Yang kedua adanya berbagai macam pajak dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sebab khusus Perang Diponegoro yaitu Belanda memasang patok-patok penanda pembuatan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro. Pada 20 Juli 1825 meletus Perang Diponegoro. Kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diserang dan dibakar. Pangeran Diponegoro melarikan diri dan menyusun kekuatan di Selarong atau daerah Bantul. Pangeran Diponegoro melakukan sistem perang gerilya. Menghadapi perang yang dilakukan oleh Diponegoro, Belanda kewalahan dan menerapkan sistem benteng stelsel. Belanda akhirnya menawarkan perundingan dan terjadi pada Maret 1830 berlokasi di markas Belanda yang berada di Magelang. Ternyata perundingan tersebut hanya tipu muslihat Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Manado dan kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang Aceh. Traktat London pada tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Padahal pada saat itu Aceh merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873. Dengan semangat jihad, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Belanda tidak mampu untuk menghadapi perlawanan fisik rakyat Aceh. Belanda akhirnya mengutus Dr. Snow Gurgronje
dan memakai nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari masyarakat Aceh dan meminta saran cara untuk mengalahkan rakyat Aceh. Dari saran Snok Hurgronje, Belanda melakukan politik adu domba atau divide et impera. Kaum ulama yang melawan dihadapi dengan senjata, sementara kaum bangsawan dijanjikan kedudukan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Tengku Umar gugur di Meulaboh pada 1899, sementara Sultan Muhammad Daudzah ditawan tahun 1903 dan diasingkan ke Batavia. Panglima Polim atau Muhammad Daun menyerah pada tahun 1903. Tut Nyadin ditangkap tahun 1906 dan diasingkan ke Sumedang, sementara Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini dinamakan juga dengan Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari daerah Bahal Batu yang merupakan pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra Sisingamangaraja yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga daerah Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Yang keenam, Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda melakukan campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom berhasil ditangkap oleh Belanda, sehingga pada tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Kemudian pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah, sehingga berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan ini benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Hak tawan karang yaitu menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda tersebut. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan di Bali yaitu Kerajaan Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati atau dikenal dengan istilah Perang Puputan Jagaraga.